Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Medi Juniartawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mind mapping yang saya buat, yaitu teori akuntansi inflasi. Akuntansi inflasi. Inflasi sendiri merupakan kenaikan harga umum atas semua barang dan jasa pada suatu perekonomian. Dalam akuntansi inflasi terdapat subbahasan yang perlu kita bahas, yaitu yang pertama mengenai pengertian inflasi, kemudian rumus inflasi, kemudian tingkatan inflasi, kemudian metode pengukuran inflasi, dan kemudian yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi. Pengertian inflasi. Terdapat beberapa sumber mengenai pengertian dari inflasi tersebut, yaitu yang pertama dari ilmu ekonomi. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus atau kontinu berkaitan dengan mekanisme pasar yang disebabkan oleh banyak faktor. Kemudian menurut pakar, yaitu menurut Nopirin, adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus-menerus secara periode tertentu. Kemudian menurut Samuelson, inflasi dinyatakan sebagai kenaikan harga secara umum. Kemudian yaitu rumus inflasi. Adapun rumus inflasi yaitu rate of inflation sama dengan price level dikurangi price level dibagi price level. Berikutnya yaitu tingkatan inflasi. Adapun kondisi inflasi menurut Samuelson, berdasarkan tingkatnya inflasi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama merayap atau creeping inflation, laju inflasi yang rendah kurang dari 10% per tahun, kenaikan harga berjalan lambat, dan presentasi yang kecil serta dalam jangka waktu yang relatif lama. Kemudian inflasi menengah atau galloping inflation ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar dan kadang-kadang berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi yang akhirnya harga-harga minggu atau bulan yang lebih tinggi dari minggu atau bulan lalu dan seterusnya. Kemudian inflasi tinggi atau hyperinflasi, inflasi yang paling parah dengan ditandai dengan kenaikan harga sampai 5 atau 6 kali dan nilai uang merosot dengan tajam. Ada beberapa indeks yang digunakan untuk mengukur pengukuran inflasi, yaitu yang pertama metode pengukuran inflasi Consumer Price Index atau CPI, indeks yang digunakan untuk mengukur biaya atau pengeluaran rumah tangga dalam membeli sejumlah barang bagi keperluan kebutuhan hidup. Kemudian yaitu Producer Price Index dikenal dengan Wholesale Price Index, indeks yang lebih menitik beratkan pada perdagangan besar seperti harga bahan mentah atau raw material, bahan baku atau barang setengah jadi. Kemudian GNP deflator. GNP deflator ini merupakan jenis indeks yang berbeda dengan indeks CPI dan PPI, di mana indeks ini mencakup jumlah barang atau jasa yang termasuk dalam hitungan GNP sehingga jumlahnya lebih banyak dibandingkan kedua indeks di atas. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi yaitu yang pertama demand pull inflation atau timbul apabila permintaan agregat meningkat lebih cepat dibandingkan dengan potensi produktif perekonomian. Kemudian cost push inflation or supply shock inflation, inflasi yang diakibatkan oleh peningkatan biaya selama periode pengangguran tinggi dan penggunaan sumber daya yang kurang efektif. Nah, sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya inflasi tidak hanya dipengaruhi oleh kedua tersebut, tapi juga dipengaruhi oleh yang pertama domestic inflation, tingkat inflasi yang terjadi karena disebabkan oleh kenaikan harga barang secara umum di dalam negeri. Kemudian import inflation atau tingkat inflasi terjadi karena disebabkan oleh kenaikan harga-harga barang. Pada akuntansi inflasi, terdapat metode yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Yang pertama yaitu General Price Life. Digunakan karena dapat menjelaskan pengaruh inflasi pada perusahaan, meningkatkan penggunaan perbandingan laporan antar periode, dan membantu pemakai laporan menilai arus kas di masa yang akan datang secara lebih baik. Kemudian memperbaiki tingkat kepercayaan rasio laporan keuangan yang dihitung dari angka-angka laporan keuangan yang sudah disesuaikan. Cara yang kedua itu Current Cost Accounting. Current cost accounting terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama current operating profit, kemudian realizable cost saving, kemudian monetary non dan monetary item, dan yang terakhir yaitu model akuntansi. Current operating profit yaitu kelebihan nilai sekarang dari barang atau jasa yang dijual dengan harga pokoknya. Kemudian yaitu realizable cost saving atau kenaikan harga pokok dari suatu aktiva yang masih dimiliki sekarang. Adapun beberapa bentuk dari current cost yaitu yang pertama replacement cost, yaitu nilai yang diukur saat ini untuk mendapatkan aktiva baru atau menggantinya dengan kapasitas produksi yang sama. Kemudian yaitu reproduksi cost. Harga itu diukur berdasarkan harga sekarang jika aktiva itu dibuat dari duplikasi seperti barang yang dimiliki itu tanpa melihat perubahan teknologi yang mungkin mempengaruhi aktiva yang dibuat itu. Kemudian net realizable value merupakan harga jual dikurangi taksiran biaya penjualan. Pada masa inflasi ini, dari net realizable value ini lebih besar dari replacement cost karena manajemen tidak mungkin menjual barangnya tanpa mengharapkan laba margin general fresh level. Kemudian itu selling price.
Di sini nilai yang dipakai adalah harga jual tanpa dikurangi biaya penjualan, sehingga laporan keuangan disusun menurut selling price ini akan besar dari net realizable value dan metode lain yang disebutkan sebelumnya. Kemudian yaitu expect value. Metode ini sangat bergantung pada pengharapan seorang, jadi bisa lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan metode yang lain karena expect value ini merupakan paparan dari present value cash di masa yang akan datang. Kemudian yaitu monetary note dan monetary items. Monetary item adalah aktiva atau kewajiban yang dinilai yang disajikan dalam unit uang yang tetap, misalnya kas, piutang, hutang, dan kewajiban lainnya. Kemudian yaitu non-monetary item adalah nilai di mana jumlah uangnya tidak diterapkan menurut kontrak perjanjian. Dalam metode historical cost digambarkan sebagai all cost, bukan nilai sekarang. Kemudian yaitu model akuntansi. Ada beberapa penilaian aktiva dan penentuan laba, yaitu yang pertama historical cost accounting, kemudian replacement cost accounting, kemudian net realizable value accounting. Kemudian yang pertama atribut yang akan dinilai, yaitu yang pertama dalam model historical cost accounting, atribut yang dinilai adalah jumlah uang atau kas atau sejenisnya yang dibayar untuk mendapatkan aktiva atau membayar sejumlah hutang yang dibawakan pada unit. Kemudian yaitu dalam metode replacement cost accounting, atribut yang dibayar adalah sama dan sejenis saat sekarang atau jumlah hutang yang akan dibawakan untuk memperoleh aktiva tersebut. Kemudian yaitu dalam model net realizable, atribut yang dinilai adalah jumlah uang kas atau sejenisnya yang akan diperoleh dengan menjual aktiva sekarang atau jumlah uang yang harus dibayar untuk menebus kewajiban sekarang. Kemudian yaitu unit of measure. Ada dua jenis unit yang dipakai, yaitu sebagai berikut. Yang pertama unit moneter atau uang, kemudian unit daya beli atau purchasing power. Unit moneter dalam metode ini yang menjadi unit pengukuran adalah unit uang. Kemudian yaitu unit daya beli dalam model ini yang menjadi alat ukur adalah daya beli uangnya yang tentu berbeda apabila waktunya berbeda. Kemudian yaitu penilaian dan perbandingan terhadap model akuntansi. Dalam menilai perbandingan model akuntansi tersebut, model present value sengaja tidak diikutkan karena beberapa kelemahan sebagai berikut. Yaitu pertama, sukarnya menaksir penerimaan kas di masa yang akan datang. Kemudian pemilihan tingkat diskonto yang sangat bervariasi. Kemudian alokasi arbiter dan taksoran arus kas menilai aset. Dan yang terakhir itu alokasi arbiter dan taksiran arus kas dari masing-masing aktiva secara individu. Baik, sekian pemaparan dari mind mapping yang saya buat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.